tes. Gugup. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih juga untuk semuanya yang bisa hadir. Sebelum mulai, mari kita saat dulu sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperoleh kami ya Tuhan. Katilah kami agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Katilah dari awal hingga petang hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Untuk lagu pertama, kita akan menyanyikan sebuah judul Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi
berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang layak mendapatkan yang terbaik, yang tertinggi, yang termulia dalam keagungan, kebesaran dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami bisa beribadah. Kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir dan merindukan kami untuk bisa bersekutu bersama-sama. Karena kami adalah anak-anak-Mu, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan kasih setia Tuhan itu akan terus sampai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami bisa bebas datang ke hadirat-Mu kapan saja dan bahkan dalam segala keadaan kami. Kami bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus karena Engkau sudah membasuh kami, menyucikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri Engkau. Karena itu biarlah kiranya Bapa, ibadah kami ini sungguh-sungguh kami berikan untuk-Mu saja, dan hati, pikiran, segenap keberadaan kami biarlah kami bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan semua yang hadir mendapatkan berkat dari Tuhan yang membuat kami semakin bersemangat, bersuka cita, kuat, dan bagi yang lemah akan bangkit kembali. Terima kasih ya Bapa yang baik, Engkaulah mempunyai kesempatan ini, Engkaulah pemilik kami sekaliannya. Karena itu kami kembali berserah diri kepadamu. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, biarlah ibadah kita ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Sun untuk doa pembukanya. Halo semuanya, shalom. Ya baru pertama kali jadi WL, ya syukur kepada Tuhan lah diberi kesempatan. Ya maklum ya baru pertama kali ada gugup-gugup ginilah. Jadi ya begitulah. Singernya juga si Tio. Udah semangat, puji Tuhan. Nah, lagu selanjutnya untuk Jian kita akan nyanyikan lagu Anggur Baru. Ya. Urapan yang ajaib
saudara-saudara, boleh minta tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ya, sekarang saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang mau berikan kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu atau dari pelayan boleh, Tio boleh. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk masuk firman. Mari kita nyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, supaya kami hari demi hari Tuhan ubah hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian yang kami naikkan, itu menjadi persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, boleh firman Tuhan ini jatuh di tempat yang subur, sehingga memberkati kami hari demi hari. Firman-Mu boleh semakin bertumbuh, berlipat kali ganda, 30 kali lipat, 60 sampai 100 kali. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya. Sebelum itu masih kita buka dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 11. Itu saya tulis hanya ayat 10. Kita baca dulu 2 Korintus pasalnya yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Ya. Yang sudah kita baca sama-sama dari 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku ampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi pada saat ini dikatakan dalam ini, apakah orang Kristen dapat dirasuki setan? Ini suatu pertanyaan. Apakah orang Kristen dapat dirasuki oleh setan? Saya mau bertanya. Ya, ini pertanyaannya yang saya ajukan. Apakah orang Kristen bisa dirasuki oleh setan? Ada yang bisa jawab? Pak Pun bilang dapat, ya. Karena ayat 11 dikatakan di sana, tekankan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, ternyata iblis bisa mengambil keuntungan karena dalam konteks 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat ini tentang apa? Jangan tentang pengampunan. Pengampunan yang menyakiti hati kita. Apakah kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Kalau tidak, iblis mengambil keuntungan. Ya, jadi banyak orang Kristen saat ini walaupun sudah percaya pada Kristus, tapi susah mengampuni. Sehingga iblis mengambil kesempatan. Ya. Iblis mengambil kesempatan itu apa? Mempengaruhi hidupnya. Dalam keadaan di atas, kalau kita lihat di sini, iblis berusaha mencari keuntungan dikala kita lengah. Jadi iblis itu mencari keuntungan dikala kita lengah. Ya. Karena itu Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mengatakan bahwa setan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu selalu mencari. Mencari siapa? Orang yang percaya.
Bukan mencari orang yang tidak percaya, tapi dia fokusnya mencari orang yang percaya. Karena itu dia katakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Mencari siapa yang dapat ditelannya. Salah satunya itu. Jadi iblis itu nggak pernah diam untuk mencari makanannya. Kalau kita kan setiap hari bisa cari makan itu ya. Iblis juga ingin juga mencari. Sasarannya siapa yang memberi kesempatan. Terutama masalah apa? Masalah pengampunan. Pengampunan ini yang terus dikatakan dalam Alkitab. Bahkan Petrus juga menyatakan kepada Yesus sampai berapa kali tentang pengampunan. Bahkan pertama yang dikatakan oleh Yesus tentang pengampunan. Jadi pengampunan ini karena kita senantiasa hidup satu dengan yang lain, saling bergesekan. Ya. Kalau pohon itu, kalau kita jauh-jauh nggak bergesekan. Dalam bergesekan inilah kita perlu bijaksana supaya kita jangan menyakiti dan juga jangan disakiti. Nah ini masalah. Ya ini jangan kita ambil keputusan. Dalam bacaan di atas iblis berusaha mencari keuntungan. Nah ini kan. Kalau kita tidak waspada akan kelicikannya, maka kita dapat dikuasai, dirasuki oleh setan. Ya. Jadi karena kita kalau enggak waspada. Jadi kalau kita orang percaya ini harus waspadalah. Waspadalah supaya apa? Supaya kita jangan diambil, iblis jangan mengambil kesempatan untuk apa? Mempengaruhi kita. Ya, iblis itu memang pintar sekali. Dia sudah pengalaman. Ya. Kenapa dia sudah pengalaman? Karena seperti yang bahkan 2 minggu yang lalu bagaimana iblis itu selalu mengambil firman yang kita dengarkan itu. Sehingga dia pengalaman sekali. Ini pertama kalau kita lihat di sini setan dapat mengasihi kalau kita tidak waspada dan tidak umpamanya dengan kelicikannya. Ya ini susah ya. Karena itu ya seperti singa siap untuk menerkam kita. Ya, jadi ini seperti singa siap untuk menerkam. Ia selalu mencari keuntungan di setiap kesempatan. Jadi iblis itu mencari keuntungan di setiap kesempatan. Di mana kita lalai iblis siap untuk umpamanya menerima kita. Karena itu dalam 2 Korintus supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Ini. Iblis itu pertama sangat licik. Kita tahu. Iblis sangat licik. Bagaimana iblis itu sungguh licik dalam segala sesuatunya. Dia mengakali. Yang diakali pertama adalah Hawa. Bagaimana iblis juga mengambil kesempatan untuk apa? Untuk menjatuhkan Hawa. Bagaimana dia memancing Hawa sedemikian rupa dengan apa? Dengan iming-iming supaya Hawa itu sama dengan Allah. Akhirnya daya itulah yang mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi pengetahuan sehingga dia senantiasa fokus pada penglihatannya. Ini yang menarik kalau kita lihat bahwa iblis itu sangat licik. Karena itu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperbudak oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa diperbudak. Jadi kita lihat di sana bagaimana Hawa diperbudak. Karena itu apa? Karena itu bagaimana kita menghadapinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah
bagaimana caranya kita waspada dan juga menghadapi iblis, kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Jadi kita harus siap melawan. Melawan siapa? Melawan iblis itu. Supaya kita dapat bertahan. Ada senjata kita. Senjata untuk apa? Untuk melawan iblis. Ya, kalau enggak, kita akan kalah. Kita akan diperbudak oleh iblis. Tetapi kalau kita memperlengkapi diri dengan senjata Allah, maka kita menang. Ya, licik. Ya. Liciknya iblis itu, masa kamu katanya ya sudah disakiti, masa kamu mengampuni? Nah, ini masalahnya kan. Akhirnya terus itu mengaung-maung dari pikiran kita. Sehingga kita pun, saya mengampuni. Tapi kalau lihat mukanya, ingat lagi. Ya, apa itu mengampuni? Ya kan, seringkali kita kan, saya bisa mengampuni dia. Kecuali supaya saya jangan melihat dia. Gitu kan. Ya, itu yang terus terjadi. Tetapi itulah kesempatan yang dibuat iblis untuk apa? Untuk terus kita diperbudak. Kita nggak pernah damai dalam hati kita, ya, nggak pernah. Selalu ingat. Karena itu banyak orang mengatakan seumur hidup pun sampai mati saya tidak akan mengampuni. Wah, inilah iblis sudah mengatakan. Sehingga kita tertekan terus hari demi hari. Akhirnya tidak ada pertumbuhan iman. Tetapi kalau kita coba mengampuni, wah, rasanya lega. Rasanya tenang kalau kita melepaskan pengampunan. Ini lemah kelemahan. Ya, banyak seperti itu terjadi. Dia terjebak karena kelicikan iblis. Jadi kita di sini katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Inilah yang kita lawan. Kalau Rusia dan juga kalau kita lihat bisa berperang dengan terang-terangan, ya, mereka bisa melihat musuh, tetapi kita juga berperang setiap hari sebenarnya, tetapi dengan musuh yang kita lihat. Musuh itu senantiasa mempengaruhi pikiran kita. Kita dihadapkan dengan peperangan, tapi apakah kita bisa menang dari peperangan itu? Tergantung dari persiapan kita. Tergantung senjata yang kita gunakan. Ya. Seperti Korea Utara mempersiapkan senjata yang canggih untuk menyerang Korea Utara, Selatan. Nah, bagaimana? Makin canggih. Ya. India mempersiapkan satelitnya mau menuju matahari katanya. Sekarang ke bulan. Sekarang mereka memikirkan menuju matahari. Ya, di sini aja udah panas. Apalagi street mau diluncurkan ke matahari. Ya ini. Tapi persiapan-persiapan kita juga sebenarnya. Kita juga saat ini harus juga mempersiapkan diri dengan alat-alat yang canggih. Ya, jangan kita mau ditipu. Kalau dunia ini memikirkan alat yang canggih, kita juga harus mempersiapkan dalam pikiran kita yang canggih juga. Karena iblis saat ini selalu menunjukkan alat-alat yang canggih. Kecanggihan kita, tapi kalau kita nggak belajar untuk melawan itu, maka kita ketinggalan, kita kalah. Walaupun kita punya senjata, tapi senjatanya sudah lama, kita kalah. Tapi kita harus memperbaharui terus. Memperbaharui senjata yang kita miliki sehingga kita bisa mengatasinya. Kalau kita makin memperbaharui kan, kita tahu saat ini apa yang dilakukan iblis, teknik-tekniknya gimana. Terus kita lawan bagaimana, gitu kan? Jadi ada persiapan di dalam diri kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan iblis,
dan juga kita belajar bagaimana menghadapinya. Karena itu kita perlu terus belajar mempersiapkan diri melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, saya kira kenapa Petrus bertanya dalam Matius 18, sampai berapa kali aku mengampuni? Saya kira juga Petrus sudah kesal. Sudah kesal apa? Melihat orang-orang. Ya, bagaimana Yesus mengatakan ampuni, ampuni. Kesal juga dia kalau terus orang itu menyakitinya, gimana caranya? Ya kan? Sehingga apa? Apakah cukup 3 kali katanya? Enggak, kata Tuhan. Terus ditanya. Tidak ada batasnya mengampuni. Inilah kenapa Tuhan Yesus bisa menang. Yesus melepaskan pengampunan. Demikian juga Petrus diajar. Inilah, kalaupun kita terus disakiti, tapi kita katakan dalam aku mengasihi dia. Ini yang dikatakan dalam 2 Korintus. Disakiti lagi, ampuni lagi. Disakiti, ampuni. Disakiti, ampuni. Sampai orang itu yang menyakiti itu sampai bosan. Ya, akhirnya iblis juga bosan kan. Ya, udah dia katanya dia disakiti terus akhirnya bosan juga. Nggak mempan senjata kita, lupakan aja. Nah ini, tapi kalau kita nggak bisa bertahan, kita dimanfaatkan. Ini masalahnya. Ini masalah kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita terus, ternyata kalau kita terus mengampuni, orang itu jadi malu. Ya kan? Gak mau lagi. Udahlah. Gimana pun caranya dia tetap gak sakit hati kan gitu kan. Nah ini masalah, kita harus kuncinya kita melepaskan. Akhirnya tenang. Ya kan? Sampai apa? Iblis dipermalukan. Kenapa? Karena keyakinan kita. Jadi kalau bapak, ibu, saudara ada yang menyakiti, ampuni dia. Disakiti lagi, ampuni dia. Disakiti, ampuni lagi. Disakiti, ampuni lagi. Sehingga dia apa? Yang menyakiti itu bisa juga bertobat juga. Oh benar juga ya. Saya juga jadi itu. Ini salah satu yang perlu kita pelajari. Nah terus. Ya. Yang dikatakan setan dapat menguasai kita kalau kita memberi kesempatan kepada setan dapat menguasai kita. Kalau kita memberi kesempatan, setan itu menguasai hidup kita. Akan terus dihantui oleh apa? Oleh sakit hati. Sakit hati terus diampuni, kita terus akan diperbudak. Sehingga kita boleh dikatakan enggak pernah tenang hidup. Selalu ada kecemasan. Selalu kalau orang itu jatuh, makin dia ketawa. Ya kan gitu banyak. Banyak kasus-kasus seperti itu. Orang yang menyakiti dia, akhirnya dia jatuh, kita senyum. Berarti kita, iblis itu menang atas diri kita. Kita bisa senang karena orang yang menyakiti kita menderita. Itu juga kan. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan sampai seperti itu. Kita mau supaya kita jangan diperbudak oleh iblis. Tetapi karena kita sudah berkemenangan. Nah ini. Kita lihat ini, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan kita memberi kesempatan, karena itu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita itu diingatkan supaya kita jangan memberi kesempatan bagi iblis untuk apa? Untuk menguasai pikiran dan hati kita. Tapi kita beri ini. Kalau kita memberi kesempatan maka kita dapat diperbudaknya. Kalau kita diperbudak. Karena itu dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang. Seorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang
memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya di sana pada saat kita memberi hidup kita kepada seseorang, maka orang itu akan memperhamba kita. Ada dua pilihan. Kalau kita memberi hidup kita kepada iblis, maka iblis akan memperbudak kita. Kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan juga mengatur hidup kita. Ada dua hal di sana. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana mereka harus mengambil keputusan apa yang mereka ambil. Apakah ikut Tuhan atau ikut iblis. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Nah, ini perlu kita pahami dalam hidup kita. Supaya iblis jangan mengambil alih dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya dikatakan di sini. Ada orang yang dipakai Tuhan tetapi mereka dikuasai. Ada dikuasai tetapi mereka dikuasai oleh karena mereka memiliki kesempatan. Iblis. Nah ini. Dikuasai oleh iblis. Jadi kalau kita dikuasai iblis, maka pikiran kita akan terus memikirkan hal-hal tentang apa? Tentang kedagingan. Ya, kita terus akan memikirkan. Nah, di sini dikatakan di sini, kerahkanlah. Kalau di sini saya baca ini, keserakan dari Yudas adalah kesempatan bagi iblis. Saya berpikir hari ini bahwa Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia dipercaya oleh Tuhan Yesus sebagai bendahara. Bendahara itu boleh dikatakan orang-orang yang dipercaya. Kalau enggak dipercaya, maka bisa uangnya habisnya. Tapi inilah. Tetapi apa? Pada saat dalam perjalanan Yudas ini, Yudas memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasai pikiran. Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia bisa menyembuhkan, orang buta bisa dicelikakan, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Iblis berpikir, Yudas berpikir bahwa Tuhan akan membebaskan dirinya. Apapun katanya, Tuhan saya ini atau guru saya ini orang yang hebat. Pasti dia bisa lepas. Karena itu dia pikirannya coba bermain. Kalaupun nanti saya jual guru saya ini kepada imam-imam, pasti Tuhan Yesus ini, guru saya ini bisa bebas. Itu pikirannya. Diberilah kesempatan untuk iblis untuk mempengaruhi pikirannya. Sehingga apa? Kesempatan itu yang diberi Tuhan itu tidak digunakan. Sehingga dia menuruti apa? Menuruti keinginannya. Dia diam-diam pergi ke imam-imam mengatakan untuk menjual Yesus 30 keping. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu apa yang dia pikirkan oleh Yudas tidak apa di sana kah? Bertolak belakang. Tuhan Yesus ditangkap, diadili. Nah, dia kecewa. Karena apa kecewa? Karena sudah ditipu oleh iblis. Sehingga dia mencari jalan pintas, dia bunuh diri. Nah, di sana. Apa yang dia pikirkan selama ini bahwa dia membanggakan gurunya, tetapi pikirannya itu dipengaruhi sehingga dia bertindak bodoh. Akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Ada penyesalan tapi dia bertindak. Mengembalikan uang itu kepada imam-imam. Ini masalahnya. Kalau kita sudah dikuasai, kita berpikir karena apa? Berpikir tidak melibatkan Tuhan dalam pikiran kita.
tidak melibatkan Tuhan sehingga pikiran kita dikuasai. Akhirnya apa? Setelah kejadian baru menyesal kemudian. Nah, ini terjadi dalam hidup kita. Seringkali iblis itu yang menguasai pikiran kita. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya orang yang menyakiti saya itu juga merasakan apa yang saya rasakan. Nah gitu kan. Ya kan? Tapi Alkitab mengajarkan kita supaya kita bertindak mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena itu dalam Matius, coba kita baca dalam Matius. Dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6. Ini memang sudah berulang kali kita baca Matius pasal 6. Ya. Ayat 14 saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada dua hal. Kadang-kadang kita melepaskan pengampunan tapi tidak dengan sungguh-sungguh sehingga dinyatakan di sana. Supaya ada timbal balik di sana. Kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kita juga wajib untuk apa? Mengampuni orang yang menyakiti kita. Ini satu. Ya, banyak kita simpan sakit hati. Saya belajar supaya saya jangan menyimpan sakit hati. Sekarang pikiran saya nggak ada orang yang umpamanya yang saya simpan sakit hati. Ya, siapapun nggak ada lagi. Saya udah mengatakan saya tidak memberi kesempatan untuk iblis untuk menguasai pikiran saya. Saya ampuni aja, udah. Ya. Nah ini. Sehingga apa? Hidup saya tenang. Ya kan? Hidup saya tenang gitu kan? Ya aja. Kalau dimanapun ada yang ngomong ya udahlah. Tuhan ampuni dia gitu. Ini sebenarnya sepele kita. Coba kita Tuhan ampuni dia. Pikiran kita tenang. Tapi kalau kita beri kesempatan kita tidak mengampuni, maka pikiran kita semakin dipengaruhi. Ini masalahnya. Semakin dipengaruhi. Tapi karena itulah di sana dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu adalah perintah. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Jadi ada perlawanan. Pada saat kita mau jengkel, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah, ini tindakan kita. Ya, sebenarnya praktis ya, iman Kristen itu. Cuman kita ada Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya supaya saya tidak emosi, gitu kan? Jadi kalau ada pikiran mau berbeda, langsung minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau marah ini. Ya, saya mau jengkel ini, anak saya ini mau marah. Ini kan mau jengkel. Tuhan tolong lembutkan. Ya kan itu. Kalau makin kita lihat nanti iblis bekerja. Langsung putar gitu kan. Langsung cubit gitu kan anaknya kan. Ya kan. Ini bisa terjadi. Karena jengkelin aja ini. Apalagi pas mamanya main HP. HP-nya diambil oleh anaknya kan. Kesal juga kan. Langsung dijewer gitu kan. Nah ini kami kesempatan. Tapi tolong saya Tuhan. Berikan kayak kelembutan hati gitu kan. Nah ini sebenarnya kuncinya. Sehingga kita tenang hidup ini. Karena iblis itu senantiasa terus berkeliling. Mengincar kita. Supaya kita kesal. Supaya kita marah.
supaya kita benci, itu tugasnya sebenarnya. Tugas iblis itu. Nah, caranya apa? Kita berjaga-jaga. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ini masalah. Ya, Tuhan, kita mulai daripada umpamanya kemarin ada tamu dari Nederland membawakan firman Tuhan, dikatakan bagaimana caranya kita berkemenangan. Dia katakan pertama itu kita harus menghafal ayat. Menghafal ayat. Kenapa itu bisa menghafal ayat? Supaya ayat itu yang berbicara. Menghafal ayat jangan cukup sekali. Terus katanya. Berulang-ulang hafal dulu. Setelah hafal itu baru mulai renungkan. Setelah Anda sudah merenungkan, mulai lakukan. Ya, lakukan dalam hidupmu, dikatakan. Setelah lakukan, disitulah kita bisa diubah oleh Tuhan. Jadi pemikiran kita semakin hari tidak hanya memikirkan dunia ini, tetapi juga memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh diajar kembali supaya kami di dalam kehidupan kami bisa melihat bagaimana pekerjaan iblis. Sehingga kami tidak memberi kesempatan untuk iblis untuk mengambil keuntungan dari kami. Sehingga kami menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan juga yang menolong kami supaya kami boleh mengambil senjata-senjata Allah untuk kami persiapkan untuk menghadapi iblis. Sehingga kami bisa berkemenangan karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, perjalanan iman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih untuk Bapak Saud yang telah berikan firman Tuhan kepada kita semua. Ada yang mau kesaksian? Kesaksian? Kalau nggak ada yang mau kesaksian, kita akan berikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa, minta Tio untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan agar bisa menjadi berkat lagi buat gereja ini. Terima kasih Yesus dan Mengkuda. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Setianya yang menyediakan
Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hamba Tuhan yang kita akan warta. Selamat siang Bapak Ibu, salam. Ya, kita akan mendengar warta. Ini perdana jadi gugup nih. Tapi sudah cukup baik lah ya. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Kita sudah mendengar tadi firman Tuhan bahwa iblis itu selalu aktif ya. Saya tadi sempat mikir dia nggak pernah cuti. Kita masih cuti. Iblis nggak pernah cuti. Dan dia juga bukan seperti lampu ajaib, lampu Aladin ya, gosok-gosok baru keluar ya. Tetap aktif ya. Jadi kita perlu waspada. Dan betul saya kira bahwa kemarahan, kebencian, dendam itu mungkin satu suntikan yang begitu kuat pada manusia, dan itu tidak bisa diobati oleh dokter, itu masalahnya ya. Dokter mana pun gak bisa mengobati ini ya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan memberikan pengampunan. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita ya, menyimpan kemarahan, dendam, hanya akan merusak diri sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik ya, juga tentu dengan orang yang bersangkutan ya. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk semua yang melayani hari ini ya. Chandra sudah lama tidak hadir dan keluarga sudah datang kembali, makin tegap. Ya selamat datang kembali ya. Ini udah besar, saya bilang tadi lebih bagus rambutnya gondrong saya. Ikal gitu ya, enak ngelihat ya. Ya baik Bapak Ibu, kita lihat warta jemaat ya. Ini persembahan kita minggu lalu ya, total 1 juta rupiah ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lihat yang lain. Yang berulang tahun pada tanggal 1 ada 2 orang ya, Pak Ibu Ade ya, Ibu Ade sama Jojon ya, sudah lewat selamat ulang tahun pada tanggal 13, Pak Pur tanggal 14, Alpon ya tidak hadir hari ini ya, selamat ulang tahun yang sudah melewatinya, dan juga tentu yang belum ya, ulang tahun pernikahan tanggal 1 lalu ya, 22 tahun ya, 21 tahun ya. Tuhan memberkati ya, perjalanan yang cukup panjang ya, banyak keringat dan air mata. Ya puji Tuhan ya. Baik, yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua ada ya. Ibu Mai ada ya, semua hadir. Nah ini harus ganti bapak-bapak nih katanya, sekali-sekali pimpin pujian. Ini ditunggu nyanyi nih, kapan nyanyi nih? Ayo persiapkan diri. Ya kita masih bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi Gembala kita di Radio CP 103.5 FM ya, setiap minggu pukul 6 sore ya. Bapak Ibu bisa mendengarnya, kalau ada di grup bisa di-share ke orang lain supaya jadi berkat. Juga yang di YouTube yang kita tontonlah di channel kita sendiri gitu ya. Terima kasih Pak Pur sudah mempersiapkan semua. Ayo lanjut Bapak Ibu, nih topik doa kita ya. Ya, ada yang lain tambahan? Bu Ade ya, Bu Ade ya. Bapak Ibu, Bu Ade kurang enak badan ya, harusnya tadi dia yang khotbah. Minggu lalu kita sudah bicarakan itu, tapi tiba-tiba dia tidak bisa karena kelemahan tubuh. Dan terima kasih Pak Saud dengan sigap bisa segera menggantikan. Ya ini mendadak, bukan dari kemarin gitu ya. Kan sakit itu nggak ngomong dulu. Saya mau datang ya besok sakit kan enggak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah beribadah dan mendengar firman Tuhan. Benar Tuhan bahwa kami menyadari iblis itu selalu berusaha menjatuhkan kami, memanfaatkan kami, dan bahkan tidak pernah berhenti, tidak pernah diam. Dan kami diingatkan kembali khususnya di dalam hal pengampunan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tidak menyimpan hal-hal yang bisa menjadi celah
untuk iblis bisa mengambil alih dalam kehidupan kami. Tapi baiklah kami terus menyerahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menolong kami untuk bisa melewati masa-masa di mana kami tidak nyaman, atau masa-masa di mana kami mendapat tantangan dalam hidup kami. Biarlah kami sadar bahwa iblis bisa mengambil kesempatan, tapi juga ada Tuhan di sana yang sanggup menolong kami, dan bahkan Engkau sendiri sudah menaklukkan iblis itu di bawah kakimu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati Pak Saud, tolong dia terus menerus dalam pelayanan. Itu juga dengan Ibu, untuk kesehatannya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati, berkati Samuel, Natalia, masa depan mereka, teman hidup mereka. Tuhan juga memberikan orang yang tepat, yang mendampingi mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk yang lain yang mengambil bagian, baik dalam tim PW, audio visual, persiapan ibadah, dan juga InFocus. Terima kasih untuk semua Bapak. Berkati, biarlah kiranya semua yang mengambil bagian ini mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi senantiasa Engkau akan menunjukkan kasih-Mu. Dan juga kami terus berdoa kepada Tuhan untuk Ibu Ade. Mohon supaya Tuhan pulihkan dia kembali. Kami rindu dia bisa aktif lagi, kesehatannya disempurnakan oleh Tuhan. Berkatilah rumah tangganya, berkati Pak Yopi, gembala sidang kami. Tuhan terus menolong dia agar dia tetap kuat dan sehat. Bantu dia dalam segala sesuatunya, juga seluruh anggota keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang berulang tahun. Ada Pak Pur pada tanggal 13, ada Jojo, ada Ibu Ade. Tuhan memberkati juga Alpon, dan ulang tahun pernikahan hamba-Mu juga pada tanggal 1. Terima kasih untuk semuanya. Berkati yang berulang tahun ini, biarlah nikmat dari Tuhan terus mereka bisa rasakan dalam perjalanan hidup mereka, dan dilimpahkanlah apapun yang mereka perlukan. Yang terkhusus adalah pertumbuhan iman dan sukacita surgawi yang selalu mengikuti perjalanan hidup mereka, sehingga mereka benar-benar bisa menikmati indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami sedang mempersiapkan pemilu pada bulan Februari di tahun depan, dan suhu politik kami sudah mulai memanas. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin bangsa ini agar memilih orang yang benar-benar bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik, merangkul segenap lapisan masyarakat yang tidak toleran terhadap orang-orang yang memecah belah bangsa kami. Tolonglah supaya ada pemimpin yang tegas, pemimpin yang murah hati, rendah hati, pemimpin yang berjalan sesuai dengan hukum, berjalan sesuai dengan konstitusi negeri ini. Orang-orang yang benar-benar mau memperhatikan semua keadaan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tolonglah kiranya Engkau menghindarkan dari pemimpin-pemimpin yang lalim, pemimpin-pemimpin yang haus kekuasaan, pemimpin-pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi, kepentingan golongan kelompok. Tuhan jauhkanlah, apalagi itu kepentingan agama tertentu. Kami mohon supaya Tuhan menghentikan, karena kami tahu bahwa bangsa ini begitu mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang rentan, khususnya dalam hal agama. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami sudah mulai mendengar ada berita-berita kembali memanfaatkan agama-agama tertentu. Tolonglah ya Bapa supaya kami semakin sadar bahwa hal-hal semacam ini, yang melakukan hal semacam ini, tidak akan membawa dampak yang lebih baik bagi bangsa kami. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU, oleh Banwaslu, dan juga Mahkamah Konstitusi yang tentu akan banyak sekali mendapatkan pengaduan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya berjalan dengan baik, dan juga pemutahiran data kependudukan, supaya tidak ada manipulasi, tetapi semua yang berhak memilih mendapatkan hak pilih dari bagi yang belum berhak atau sudah tidak adalah orangnya, supaya Tuhan hal semacam ini bisa diantisipasi dengan benar. Kami serahkan aparat keamanan supaya berjaga-jaga dengan baik menjaga bangsa ini. Kami juga berdoa supaya umat Kristen semakin sungguh-sungguh mengambil bagian untuk memperbaiki keadaan bangsa kami.
dimanapun kami berada, agar kami menjadi berkat, khususnya orang-orang yang ada di pemerintahan, orang-orang yang memiliki suara untuk mengambil keputusan, agar mereka mengambil keputusan yang benar, tidak kompromi dengan hal-hal yang bisa merusak bangsa ini lebih jauh lagi. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati rencana hamba-Mu kembali ke Kuningan. Tuhan kiranya menolong, karena sudah cukup lama hamba-Mu tidak pergi. Kiranya Tuhan memimpin terus menerus. Dan juga kami doakan Tuhan untuk rencana Leo kembali ke Indonesia. Tuhan juga memberkati, melindungi dia, dan bahkan Tuhan memberikan teman hidup yang tepat bagi dia dan anak-anak kami yang lain, supaya anak-anak kami semua memiliki teman hidup yang takut akan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya mereka, anak-anak kami ini, menjadi anak-anak yang hidup benar di dalam pergaulan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang salah, melainkan mereka membawa cahaya kemuliaan Kristus dimanapun mereka berada. Tolong jagai anak-anak kami, supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan memberkati pertumbuhan, perkembangan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan jemaat-jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir, bawa kembali untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan kami, menikmati persekutuan kami, agar kami bisa bertumbuh bersama-sama. Kami juga doakan untuk tempat kami ibadah. Tuhan kiranya memberkati, karena kami juga bergumul untuk tempat. Biarlah Tuhan membuka jalan. Kalau Engkau mengizinkan kami di tempat ini, tetap di tempat ini, biarlah Tuhan sendiri juga yang menolong. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh lingkungan ini Tuhan memberkati. Berkati pemilik, pengelola, berkati orang-orang yang beribadah di tempat ini. Ada 2 gereja lain, Tuhan memberkati, supaya gereja-gereja ini juga terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan, di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan, Tuhan kiranya menolong supaya mereka tidak kesulitan air minum. Dan kami mendengar mungkin ke depan ini harga sembako juga akan naik, karena begitu banyak krisis yang terjadi, termasuk dampak dari kemarau, dampak dari perang Rusia Ukraina, dampak dari bencana-bencana alam di negara lain seperti di Cina, Amerika, dan beberapa tempat, yang kemudian membuat mereka harus konsentrasi mengeluarkan dana yang begitu besar akibat dari perbaikan-perbaikan yang harus terjadi. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya bangsa ini juga memiliki solusi yang baik. Bagaimana supaya kekayaan negara ini dikelola dengan sebaik-baik mungkin. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya benar-benar program pemerintah untuk melaksanakan hilirisasi hasil-hasil alam Indonesia ini benar-benar terwujud, walaupun Tuhan banyak pihak yang menentang dan bahkan menang di dalam pengadilan di WHO. Tapi kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan, supaya ada terus jurus-jurus jitu yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengatasi ini semua, agar hasil-hasil alam kami ini benar-benar kami olah, kelola, dan seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Tolonglah Bapa yang baik. Juga kesadaran akan korupsi. Kami doakan Tuhan, karena begitu banyak pemimpin kami yang korupsi, dan bahkan di dunia ini Indonesia nomor 5 terbesar yang menjadi yang korupsi di dunia ini. Tolonglah ya Bapa, supaya kami betul-betul berubah. Pemimpin-pemimpin kami betul-betul berubah. Inilah harapan kami kepada Tuhan. Dan juga kami doakan Tuhan, supaya bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Biarlah kiranya kaum nasionalis semakin berkembang, semakin kuat, dan rasa nasionalis kami yang didasarkan kepada ideologi negeri Pancasila ini boleh semakin kuat di dalam seluruh masyarakat, sehingga bangsa ini bisa semakin teguh, semakin bisa menerima perbedaan-perbedaan, dan merangkul satu dengan yang lain sebagai saudara sebangsa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan berilah kesempatan untuk Tuhan menguasai kehidupan Anda. Jangan iblis senantiasa yang Anda berikan kesempatan untuk dia untuk bekerja di dalam pikiran Anda, tapi biarlah Tuhan Yesus yang bekerja, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. kasih Tuhan, kami berucap syukur. Ya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. God bless you all.